Tentunya semakin membuka mata terhadap isu-isu disabilitas, isu-isu inklusivitas yang harapannya bergerak dari Bantul dan menuju ke arah yang lebih luas, entah mungkin di Jogja kota atau mungkin di Jawa Tengah dan bahkan se-Indonesia. Pada tahun 2005, usia saya menginjak 4 tahun, yang dimana orang tua saya sudah banyak berkesibukan dan menjadi orang tua karir. Namun, saya hidup dan juga diasuh oleh bude saya yang merupakan disabilitas, tunarungu dan juga tunawicara. Di masa kecil saya, kadang ada beberapa komunikasi tidak tersampaikan dengan baik. Saya sempat di masa kecil tidak menerima hal tersebut karena saya pikir saya melakukan hal yang salah seperti apa? Mengapa saya diperlakukan seperti ini ketika tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh bude saya? Bahwa bude saya tersebut bukan lahir dari kondisi disabilitas, namun beliau menerima disabilitas ketika di masa kecilnya mengalami kurangnya penanganan dari dokter saat menerima penyakit yang menyebabkan beliau menjadi tunarungu dan tunawicara. Hal yang itu mungkin jadi tidak bisa diterima oleh bude saya. Lalu untuk proses di kehidupan saat ini masih sangat banyak bagaimana lapangan kerja sangat kurang untuk teman-teman disabilitas. Jadi kenapa kita memilih Sapta Dharma 2.0 itu adalah karena sebenarnya program ini adalah program lanjutan dari Sapta Dharma 1.0. Jadi kalau sebelumnya mereka fokus pada bagaimana mengembangkan secara umum, secara keseluruhan, sementara di Sapta Dharma 2.0 ini kita lebih fokus pada pemandirian Panti Asuhan Binasiwi ini melalui program Eduwisata Sosial. Jadi sebenarnya Sapta Dharma ini adalah 7 visi pengabdian dari tim kami yang kita amini, seperti misalnya inovasi, kolaborasi, kemudian juga mandiri, peduli, kreatif, berdaya saing gitu. Jadi nilai-nilai itu yang sebenarnya kita amini untuk kita senantiasa bisa laksanakan di Panti Asuhan Binasiwi ini. Untuk di Eduwisata Sosial Panti Asuhan Binasiwi ini kita menawarkan 3 paket yang berbeda. Untuk paket yang pertama ada paket ceria, yang kedua ada paket inspiratif, yang ketiga ada paket inklusif. Target market yang pertama itu adalah siswa-siswi mulai dari SD, SMP, dan SMA yang memang kami spesifikkan sesuai dengan kurikulum yang namanya P5. Jadi kami cara mendekatkan kepada mereka ini dengan cara kami datang ke sekolah, kami memberikan proposal, kami berbicara dengan TU, dengan kepala sekolah, dengan guru yang memang tujuannya untuk mengenalkan program ini sehingga barangkali nanti rekan-rekan atau siswa-siswi dari SD, SMP, dan SMA itu bisa hadir untuk mengikuti Eduwisata Sosial di panti ini. Tidak hanya sekolah atau pendidikan saja, kami juga menyasar komunitas atau NGO yang memang memiliki concern terhadap isu-isu disabilitas, isu-isu terkait dengan inklusivitas. Maka memang beberapa yayasan seperti Yayasan Cikal, Yayasan Satu Nama, Yayasan Sayap Ibu, itu beberapa kali kami undang, kami berikan proposal, dan kemarin ketika farm trip, mereka juga berkesempatan untuk hadir bersama dengan kita semua. Kami yakin program ini lanjut karena kami melihat bagaimana antusiasme dari anak-anak, bagaimana semangat dari pengurus, dan juga dukungan beserta dengan doa-doa tentunya yang membuat kami merasa bahwa tanpa adanya kami pun pasti program ini akan terus berlanjut dan harapannya bisa semakin lebih banyak lagi orang yang datang ke Binasiwi. Tujuannya bukan hanya untuk wisata, tetapi kami ingin menanamkan bagaimana semangat empati, semangat inklusif itu bisa juga ditanamkan kepada khususnya generasi muda sih di Jogja. Program ini adalah program yang sangat baik, khususnya bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga oleh generasi muda. Bahwasannya rasa empati, rasa mencintai, rasa menghargai sesama, khususnya dengan teman-teman disabilitas ini sangatlah penting, dan tentunya bahwa pendidikan yang kami tanamkan melalui program Eduwisata Sosial ini adalah program yang memang dirancang untuk membuktikan bahwa kekurangan dalam hal ini disabilitas, mau itu fisik maupun itu keterbelakangan mental, itu tidak pernah menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri. Karena kami percaya setiap anak di sini itu berharga, itu spesial, dan mereka pasti punya kemampuan yang memang menjadi kelebihan mereka. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih inklusif.